lagi nih sama kita di Ngopi Sejarah. Gua Kayla dan partner gua Nisa. Hai. Udah siap belum nih otak kalian? Kita ajak muter-muter ke masa lalu. Pastinya siap kan, apalagi ditemenin Kayla yang pastinya bakal nanya-nanya sampai tuntas. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih, Nis? Jadi kita tuh bakal bahas salah satu drama besar yang terjadi di awal kemerdekaan, khususnya di tanah Pasundan kita tercinta, yaitu peristiwa DITII Jawa Barat. Pastinya pernah dengar kan? Nah, pasti tuh pernah dengar sesekali lah ya. Yang Kartosuwiryo itulah yang katanya mau bikin negara sendiri. Kayak, kok bisa sih ada orang kayak gitu? Di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan malah bikin gerakan tandingan kayak gitu. Nah, benar. Ibaratnya itu kayak kita lagi bikin rumah, tapi malah ada tetangga yang tiba-tiba bikin rumah sendiri, terus di pekarangan kita lagi, kan bikin pusing. Nah, bener tuh. Terus gimana tuh ceritanya, Nis? Kok bisa sampai bikin meledak-meledak kayak gitu? Nah, ceritanya itu kita mulai dari akarnya ya. Jadi itu Kartosuwiryo itu bukan orang kemarin sore. Dia itu anak angkat dari Cokroaminoto, salah satu tokoh Syarikat Islam yang gede banget pengaruhnya. Dia juga pernah gabung di PSII. Nah, PSII itu Pasukan Serikat Islam Indonesia. Dia tuh punya cita-cita yang mulia, atau kita anggap aja mulia lah ya. Nah, dia tuh bikin negara Islam Indonesia. Waduh, berarti dari dulu udah ada dong bibit-bibitnya. Iya, nah apalagi dia itu udah bikin semacam sekolah kader, namanya itu Institut Sulfah, itu pada tahun 1940. Tujuannya itu ya untuk nyetak orang-orang militan yang paham politik dan juga agama. Mirip-mirip pesantren, cuma dia tuh fokusnya tuh ke ideologi. Terus, kok bisa sih sampai jadi pemberontakan? Kira-kira apa yang bikin sampai jadi semeledak-meledak itu? Nah, jadi itu ada beberapa pemicu utama. Yang pertama itu, dia tuh sebel banget sama pemerintahan Republik Indonesia yang didominasikan tuh sama orang-orang kiri. Orang-orang kiri itu diwakili sama PKI Madiun. Jadi dia ngerasa kalau perjuangan umat Islam tuh dibikinnya tuh jadi terhambat. Oh, berarti ada sentimen ideologinya juga ya? Banget. Nah, yang bikin dia murka itu tuh sama perjanjian Renville, karena perjanjian Renville itu tuh ngebikin pemerintah dan militer Jawa Barat tuh jadi harus ngungsi ke Jogja. Dia tuh langsung gerak cepat, dia membukukan Masyumi Jawa Barat, terus dia juga langsung bikin Majelis Umat Islam. Terus yang paling gilanya lagi, dia tuh mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar di negara Islam Indonesia. Terus pasukannya yaitu Tentara Islam Indonesia. Terus basis operasinya itu berada di pegunungan Jawa Barat. Gila, langsung gaspol ya. Tapi TNI Siliwangi akhirnya balik lagi kan ke Jawa Barat. Nah, ini bagian serunya. Jadi pada akhir tahun 1948, TNI itu ngerasa kalau Belanda tuh mau nyerang lagi. Jadi Jenderal Sudirman itu memberikan perintah ke seluruh tentara dan juga termasuk Siliwangi untuk balik ke daerahnya masing-masing. Jadi Siliwangi itu long march lagi ke Jawa Barat. Terus pas Siliwangi balik, Kartosuwiryo malah nyerang mereka. Kok bisa? Kan sama-sama pejuang kemerdekaan. Nah, jadi tuh ini yang bikin miris. Jadi Kartosuwiryo itu punya argumen sendiri. Dia mikir setelah agresi militer Belanda II yang menyerang ibu kota Republik, pemerintah Republik Indonesia itu tuh bubar. Nah, jadi pasukan Siliwangi itu dianggapnya sebagai tentara musuh atau tentara liar. Aduh, salah paham yang berujung fatal ya. Nah, betul. Jadi selain itu kehadiran Siliwangi itu juga dianggap mengancam, karena juga mengancam cita-citanya itu buat mendirikan negara Islam. Jadi ya udah, singkat aja. Jadi puncaknya itu pada Agustus 1949 yang resmi memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Nah, terus dari tahun 1949 sampai kapan sih pemberontakan itu berlangsung? Terus apa aja yang mereka lakuin? Nah, lumayan lama, itu tuh sampai tahun 1962. Jadi Kartosuwiryo itu berhasil untuk meluaskan pengaruhnya sampai ke seluruh Jawa Barat. Dia juga melakukan tindakan teror-teror seperti bakar rumah, pembunuhan, dan juga perampokan. Dan juga kadang ada desa-desa yang kalau dia tuh juga diserang, kalau dicuragain dia tuh membantu TNI. Jadi pada masa itu tuh Jawa Barat tuh benar-benar mencekam banget.
Gila, ngeri juga ya. Terus apa sih yang pemerintah lakuin tuh? Terus juga kayak nggak segampang itu nggak sih buat ngamanin pemberontakan itu? Iya, gak gampang sama sekali. Jadi itu pemerintah ngasih dua, yang pertama itu secara damai dan juga secara militer. Yang damai dulu deh, coba tuh kayak gimana ceritain. Di masa kabinet Nasir itu, pemerintah mencoba buat membujuk para gerilyawan itu untuk menyerah. Dikasih pengumuman, kalau mau lapor itu sampai tanggal tertentu. Nantinya tuh bakal dikasih, diterima untuk ABRI atau kepolisian. Dan juga bisa juga nanti dikasih bantu untuk cari kerja. Kedengarannya tawaran yang lumayan menarik ya. Harusnya sih begitu, tapi Kartosuwiryo itu benar keras kepala banget. Bujukannya itu nggak diterima sama dia. Bahkan sampai Nasir tuh membuat komite yang isinya tuh orang-orang yang dikenal sama Kartosuwiryo, seperti Wahid Hasyim, Wali Al-Fatah, tapi tetap aja nihil. Bahkan Wali Al-Fatah itu menyaranin kalau misalnya udahlah ini tuh dengan cara militer aja. Ya ampun, berarti emang gak ada jalan lain ya? Terus strategi militernya gimana? Nah, ini tuh butuh waktu lama dari tahun 1950 sampai 1957. Upaya militer tuh belum efektif karena TNI itu banyak yang harus masih ngurusin pemberontakan di berbagai daerah. Terus juga rencana Nasution pada 1957 untuk mengunci musuh di satu daerah juga belum berhasil karena kurangnya tenaga. Jadi, kapan nih titik baiknya? Kapan pemerintah bisa nemuin cara yang pas? Nah, jadi titik terangnya itu pada tahun 1960. Jadi, para militer dan juga rakyat itu bikin namanya operasi. Operasinya itu namanya Operasi Pagar Betis. Pagar betis? Kayak bola aja? Maksudnya? Apa tuh? Bukan main bola, jadi tuh justru strategi ini tuh cara yang cerdas banget. Jadi rakyat itu dilibatkan untuk membuat pagar hidup yang mengepung wilayah gerak dari TNI itu. Yang tujuannya itu untuk memutus pangan mereka dan juga logistik mereka. Oh, jadi kayak dikepung gitu, biar mereka kelaparan, terus mereka nggak bisa gerak gitu. Persis, jadi ini tuh efektif banget buat nurunin stamina dan juga mental dari pasukan DITII. Mereka tuh jadi susah gerak, susah cari makan, dan juga bikin mereka jadi lemah. Dan puncaknya Operasi Baratayuda ya? Iya betul, jadi tuh setelah DITII makin terpojok pada di tahun 1962, militer tuh ngeluarin serangan pamungkasnya yaitu Operasi Baratayuda. Operasi ini tuh langsung menyerang pusat komando DITII dan berhasil buat nangkap Kartosuwiryo. Dan akhirnya Kartosuwiryo tertangkap, kayak gitu? Iya, jadi dia tuh diadili dan juga dijatuhi hukuman mati. Dan juga itu sebagai penutup dari babak pemberontakan DITII Jawa Barat. Wah, cerita yang panjang dan penuh liku ya Nisa. Dari sini kita bisa lihat betapa kompleksnya awal kemerdekaan negara kita. Ada yang lawan penjajah, tapi ada juga masalah internal yang gak kalah sengitnya. Bener banget, jadi ini juga sebagai pengingat buat kita bahwa untuk membangun negara itu bukan sekedar selamat dari penjajahan, tapi juga bagaimana cara kita untuk membangun visi dan ideologi kita yang kadang-kadang tuh yang kadang-kadang tuh berantakan. Pelajaran berharga banget nih buat kita semua. Terima kasih banyak ya Nisa, udah bikin kita sejarah yang berat ini jadi gampang dicerna dan seru. Sama-sama kayak lain juga buat tugas gue buat di Ngopi Sejarah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton obrolan kita sampai habis. Oh my god! Wow! Nah, gak kerasa aja nih kita udah di ujung obrolan. Terima kasih ya yang udah nonton. Semoga bisa jadi nambah wawasan buat kalian. Terus juga kalian tuh jangan bosen ya buat belajar sejarah, karena sejarah tuh sebenarnya seru, tapi cuma pusing aja sih kadang. Iya, walaupun sejarah itu panjang banget dan rumit, kita tuh juga harus tetap belajar sejarah untuk ngetahuin gimana alur ceritanya. Gue Kayla, Gue Nisa. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.